wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhumah Ibu Guru Hajah Hindun beserta Bapak Kiai Nur Hasan, Allah ampuni dosa beliau, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ustaz Dr. Anas Haji Budiamin beserta Ustazah Jeneng dan Ibu Mama dan seluruh keluarga besar beliau, mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi kebaikan di hari kiamat dan barokah. Terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Haji Om, dan para pengurus, Ibu Haji Wadiah, Ibu Ate, dan Bu Sunali, alhamdulillah udah sehat. Ibu Haji Eti, Ibu Koko Om selaku pengatur acara, Ibu RT, Ibu RW, Bu Khadijah wakil dari Al-Mukhlasin. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan ibu bapak kita, nenek, kakek kita, kerabat, sahabat kita, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita, yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya, yang masih hidup Allah berkahi kehidupannya, anak-anak kita, cucu kita yang lagi belajar dapat ilmu, ilmunya manfaat, akhlaknya karimah, ongkosnya cukup, suami kita yang mencari nafkah rizkinya halal, niat baik kita Allah kabulkan, yang kerja biar dipercaya oleh tuannya, yang dagang biar laku dagangannya, yang kebetulan lagi terpuruk ekonominya Allah kirim rizki min haitsu la yahtasib. Teman kita Ibu Mulia yang baru saja meninggal dunia beserta Ibu Siti, Allah ampuni dosanya, keluarganya yang ditinggal Allah berikan sobar, dan kita yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayat, Allah jamin dengan siang halal, Allah matikan kita membawa iman Islam husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan Kafilatul Najah halaman 11. As-salatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu. As-sani takbir
takbiratul ihrami as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri ar-rabi'u qiraatul fatihati al-khamisu ar-ruku'u as-sadisu at-tuma'ninatu fihi as-sabi'u al-i'tidalu as-saminu at-tuma'ninatu fihi. Yang ini nih yang kena Mama. Yang itu nggak kena. Yang ini yang kena. Iya, yang ini kena. Nggak kuat. As-sujudu marwataini, makasih. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi al-hadi asyara al-julusu bainas sajdataini as-sani asyara at-tuma'ninatu fihi as-salisu asyara at-tashahhudul akhiru al-rabi'u asyara al-qu'udu fihi al-khamisu asyara as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi as-sadisu asyara as-sadisu asyara as-salamu as-sabi'u asyara at-tartibu. Ini rukun sholat. Ini dibilang 17. Kenapa? Karena tumakninanya dipisahin. Ada lagi rukun sholat 13. Tumakninanya bersatu. Berdiri beserta tumakninah, ruku beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Akhirnya sama. Jadi kalau ada yang bilang 17, tumakninahnya dipisah. Kalau yang bilang 13, tumakninahnya digabung dengan ruku, digabung dengan sujud, digabung dengan duduk, digabung dengan i'tidal. Itu dulu paham. Apa artinya tumakninah? Artinya tumakninah itu berhenti sebentar, tenang sebentar, sekedar membaca subhanallah. Berarti tumakninahnya yang rukun, bacaannya sunnah. Bacaannya sunnah. Berhenti sebentarnya rukun. Kemudian ada tartib. Tertib itu apa? Tertib itu berturut-turut dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke duduk, ke sujud, dari sujud ke duduk. Berturut-turut. Kalau tartib berturut-turut boleh berhenti sebentar, boleh jeda. Kalau lagi wudhu boleh ditunda sebentar, tapi jangan sampai udah kering. Ada lagi dalam ibadah namanya mualat. Namanya apa? Mualat. Mualat itu apa? Berturut-turut yang tidak ada jeda. Nggak boleh berhenti sebentar pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi kalau tertib, yang penting habis kanan, habis berdiri, i'tidal. Itu namanya tertib. Ada lagi dalam ibadah ini namanya, dalam ibadah-ibadah sholat atau wudhu, namanya ini ibadah mahdhah. Namanya ibadah apa? Mahdhah. Habis berdiri al-qiyam. Al-qiyam itu berdiri tegak. Nggak boleh
gonggong-gonggongan. Nggak boleh begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak boleh nih. Goyang begini nggak boleh. Apalagi sampai goyang begini. Nggak boleh. Karena bergerak 3 kali berturut-turut kata. Jadi gimana? Allahu Akbar. Berdiri tegak. Nggak goyang. Nggak miring-miring. Berdiri tegak, mukanya ke arah kiblat. Paham Bu? Ini pelajaran dasar banget sebetulnya nih. Tapi kenapa belajarin lagi? Terlambat tuh. Dulu dikira udah pernah bisa. Habis itu namanya qiyam. Jadi nggak boleh bergerak-gerak, nggak boleh goyang-goyang. Harus tegak. Kemudian i'tidal. I'tidal itu apa secara bahasa? I'tidal itu seimbang. I'tidal itu artinya seimbang. Jadi habis ruku berdiri ya sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh. Tenang dulu, seimbang dulu badannya, baru ruku. Itu sehat benar sebetulnya. Asal kita ngerti cara ibadahnya. Mulutnya ngomong, badannya bergerak, hatinya hadir. Keren banget. Makanya ibadah sholat itu disebut miftahul khair. Miftahul kulli khair. Sholat itu kunci dari semua kebaikan. Kalau ibu udah sholat, pasti bersih. Karena harus wudhu dulu. Ketika wudhu, ada yang nempel di anggota wudhu kita. Apakah getah, apakah tinta, bersihin dulu. Makanya orang sholat itu bersih. Kenapa? Dia selalu dibasuh terus. Bukan cuma bersih zahirnya, tapi batinnya juga bersih. Karena dosanya diampuni. Dosa-dosa yang kecil-kecil ngontok tuh dengan berwudu. Kemudian sholat juga bisa menghapus dosanya, dosa kecil-kecil, dosa gede, dosa zina nggak bisa, dia harus tobat dan jangan balik lagi ke asal. Namanya taubatan nasuha. Baca Fatihah harus kedengeran oleh kuping sendiri, karena itu rukun. Namanya rukun qauli. Ayo silakan, saudara. Namanya rukun qauli, harus terdengar oleh kuping sendiri. Dari mana mulai baca Fatihah? Imam Syafi'i mencontohkan dalam kitab-kitabnya Fatihah itu dimulai dari bismillah. Ada yang bacaannya jahar, kedengeran, ada yang bacaannya sir. Kita nggak bicara sir atau jahar. Yang jelas bismillah bagian dari Fatihah. Mari kita udah belajar dalam Fatihah itu syiddahnya ada 14. Maka ketika baca bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak keburu syiddahnya. Kalau syiddahnya nggak ke bawah, kurang neken, maka hurufnya jadi kurang. Karena syiddah itu double huruf. Harusnya alalah, tapi bismillah. Ada syiddah. Jadi syiddah itu penekanan huruf yang tadinya 2 jadi 1. Makanya ibu-ibu antik sholat ini. Orang kalau udah sholatnya bagus, wudhunya bagus, jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, berpikirnya jauh nggak ke depan? Jauh. Hidupnya tertata nggak dengan rapi? Akan tertata dengan rapi. Dimulai dari sholat dan wudhu. Begitu pentingnya sholat, ibu-ibu. Waktu Allah mau perintahkan sholat umat Nabi Muhammad, tidak dititip kepada malaikat Jibril. Lain dengan perintah-perintah yang lain. Dititip malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Perintah zakat, perintah haji, perintah apapun itu melalui
didahului malaikat Jibril alaihis. Tapi ketika akan disyariatkan sholat, diundang Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu yang disebut Isra Mi'raj. Maka perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir terletak pada sholat. Sholat kan ya? Enggak. Maka pakai peci doang. Ya pecinya doang. Tapi jilbabnya rapet. Ya itu bagian dari kewajiban yang lain. Jilbab rapet tidak menjadi gugur kewajiban sholat. Sholatnya bagus, tidak menjadi boleh buka aurat. Karena satu dengan yang lain beda. Yang ini wajib, ini wajib. Ini harus kerjakan, ini harus kerjakan. Ketika ditinggalkan ya dosa. Jadi jangan suka udah sholat rapi buka aurat nggak bisa. Justru kalau udah sholat tambah taat. Ayo ibu silakan. Saya kecepatan Bu Sendang. Berangkat tadi dari rumah jam 6 kurang 10. Kenapa jam 6 kurang 10? Jalannya juga lancar. Saya menerima undangan cuma satu hari ini. Biasanya dari sini kan ke Tebet, dari Tebet ke Pasar Minggu. Biasanya langsung muter pulang untuk ngajar sore. Mandi dulu di masjid mana. Ini ada orang minta tolong suruh ngajar sebentar di rumahnya, kebetulan dari Pasar Minggu ke Serengseng kan nggak lama, 10 menit nyampe. Kalau suasana kayak gini, yaudah deh. Biasanya saya suka nggak terima Bu, sekarang mau capek. Kayaknya sih utang pakai udah tua. Kalau dulu Bu, berapa aja saya terima, sekarang nggak. Kalau udah capek nggak buruk, gabung aja dah. Ngajar juga begitu, ada tambahan ngajar, ada gabung aja sono Bu, gabung. Itu lah mate, apa sih yang dicari? Capek, enakan istirahat sendiri. Yang ngajak ngomong kagak ada, akhirnya kerja mulu, bikin laporan karkis, bikin laporan ini, lagi hitung-hitung, naik mobil ini di mana, itu aja kerjaan. Kutak-katik. Kasihan udah ngapain mah? Lagi ngitung ini, astagfirullahaladzim. Udah istirahat, gampang ntar bang. Udah, abang aja istirahat situ. Mama lagi kerja. Dulu itu jadi kerja kayak gitu. Patok Fitri, mama kayak robot. Saya emang gak bisa berhenti Bu. Berhenti ya tidur. Tapi tidurnya nyenyak. Ya, setengah 9 saya tidur. Mendusin jam 2. Udah, bangunlah. Sekarang sih udah gak jam 2, sholatnya udah gak jam 1. Jam 1, gak boleh sama dokter. Sudah lemah nih Bu. Akhirnya saya geser ke jam 2. Sekarang udah jam 3. Tambah capek di jam 3, sekarang cukup 1 jam tuh. Ke jam 4 cukup. Alhamdulillah. Tapi yang paling aman setengah 3 Bu. Paling aman setengah 3. Bacaannya bisa banyak, zikirnya bisa banyak. Kalau jam 3 agak mepet. Agak mepet kalau jam 3, dikit kerjainnya. Jadi sholat itu miftahu kulli khair. Kalau ditanya apa sih sholat? Sholat menurut bahasa doa. Sholat menurut bahasa doa. Sholat menurut istilah yaitu pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Takbiratul ihram mulai sholat, assalamualaikum selesai sholat, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, sudah masuk waktu, tutup aurat, menghadap ke arah kiblat. Nah, ketika kita bilang kiblat, kiblat dalam sholat itu ada 3. Kiblat pokoknya Ka'bah. Dalam sholat kiblat itu ada kiblat wajib, mukanya nggak boleh nengok-nengok. Ada kiblat aini, matanya nggak boleh ngelirik-lirik. Ada kiblat qalbi, hatinya nggak boleh ingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum bisa tuh kayak gitu. Rakaat 1 keren banget. Rakaat 2 ingat kunci.
sholat. Khusyuk tidak termasuk rukun sholat. Khusyuk itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita nggak khusyuk sholat, sholatnya masih sah. Tapi kalau nggak baca Fatihah kita sholat, sholatnya tidak sah. Dalam sholat nggak baca sholawat kepada Nabi, nggak sah, karena dia wajib. Waktu baca sholawat kepada Nabi dalam sholat, bagusan pakai sayyidina apa tidak sayyidina? Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagusan mana? Pakai sayyidina atau tidak sayyidina? Pakai sayyidina apa tidak pakai sayyidina? Yang aslinya hadis Nabi, lafaz dari Nabi tidak ada sayyidina. Tidak ada sayyidina. Jadi sayyidina itu tambahan ulama-ulama tasawuf yang bilang nggak etis. Manggil lurah aja pakai Pak Lurah, masa manggil Nabi Muhammad. Jadi alasannya etis atau tidak etis? Bukan alasan. Contohnya ada nggak? Nggak ada. Kalau ibu nanya sama saya, Ustazah kalau lagi sholat pakai sayyidina nggak? Enggak. Saya lagi sholat nggak pakai sayyidina. Lagi sholat loh. Ikut yang aslinya, yang dicontohkan oleh Roh. Tapi saya baca salawat di luar sholat, saya pakai sayyidina. Kadang-kadang juga enggak. Tapi nggak niat songong, hormat sama Rasulullah. Jadi teks aslinya emang nggak ada sayyidina. Ibu baca kitab-kitab fikih apa aja yang ada nggak ada sayyidina. Jadi sayyidina itu tambahan dari para alim, ulama tasawuf. Salah apa benar? Ya, ibu timbang-timbang aja. Contoh aslinya nggak pakai. Yang ditambahinnya pakai. Mau yang aslinya apa mau yang ditambahin? Ya terserah ibu-ibu. Ini kan lagi belajar nih. Nah, harus tahu sebenarnya yang mana gitu. Belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Kalau dalam ibadah ya harus orisinil gitu. Contohnya harus Rasulullah. Di luar sholat ya apa-apa. Saya ngajarin anak santri pakai sayyidina. Ngajarin anak saya nggak pakai sayyidina. Kalau di dalam sholat. Hah? Ya secara etis saja, tapi itu bukan contoh Rasulullah. Kan kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti lihat aku sholat. Harus berubah apa enggak? Ya, ibu sekarang udah tahu ilmunya. Terpulang sama ibu lah. Saya sebagai guru saya harus menyampaikan mana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah apa nggak salah? Bukan salah apa nggak salah. Sesuai nggak dengan contoh Rasul? Tambahin, ya nggak perlu ditambahin. Akhlak aja, ya terserah. Kan ada hadisnya. Kata Rasul, wala tasayyiduni, jangan kamu manggil tuan sama saya. Jangan manggil tuan. Sayyidina itu kan tuan. Paling enggak ibu-ibu tahu ilmunya. Sekarang apa itu pelaksanaannya, tanya sama diri sendiri, mau pakai apa enggak ya, udah pakai aja. Gimana ya, serahin aja sama Allah, lebih bagus sampai lebih jelek ibu aja deh, bela diri kan bisa. Guru saya lebih bagus, ya udah, tapi saya harus menyampaikan mana yang sebenarnya, karena ini ibadah pokok. Ibadah sholat itu ibadah pokok, bagaikan kepala terletak di atas badan. Kalau kepala di kepala ini ada mulut, ada hidung, ada mata, ada kuping, ada otak, semua di kepala loh. Kalau kepalanya bermasalah, kepalanya bermasalah. Kira-kira yang lain ikut bermasalah?
Udah, nggak usah mikir dah. Segitu aja pakai bingung Makanya sekarang terpulang kepada kita deh. Iya, ya untuk dirinya enggak. Di lafaz-lafaz tahiyat ya. Dari mulai kitab kecil sampai kitab gede enggak ada sih. Enggak ada. Emang enggak dipakai. Iya, maksudnya tadi saya pikir kalau Nabi kan enggak mungkin juga dipakai. Iya, untuk dirinya, untuk dirinya. Kalau kita kan umatnya. Iya. Jadi itu cuma etika doang. Cuma akhlak doang. Takut bilang songong. Berarti Bu, yang orang-orang yang kita dulu bilang enggak pakai etika itu benar dong? Benar. Benar dia. Dia benar. Dia pakai hadis. Kita bilang sekarang bangsa dong kita. Hah? Jangan bilang aja, diam aja. Diam aja. Bu, ternyata ibu yang benar, saya salah. Diam aja udah dia. Kegeeran dia. Tapi emang kalau ibu berjiwa besar, ibu mengakui dia yang benar. Kita kan gengsi, jaga image. Paham ya Bu? Lo jangan pakai berantem, jangan. Di rumah jangan berantem. Diam aja. Amin itu bukan bagian dari Fatihah. Rabbana ighfir lana bukan bagian dari Fatihah. Mau diletakkan Rabbana ighfir lana duluan boleh, mau diletakkan amin duluan boleh, karena amin bukan bagian dari Fatihah. Jadi Fatihah itu dimulai dari bismillah, terakhir waladhdallin. Amin bukan Fatihah. Alhamdulillah bukan Fatihah. Bismillah sampai walad. Makanya ada amin yang duluan, ada ditambahin rabbighfir lana wali walidaina baru amin. Enggak masalah. Karena amin bukan Fatihah. Loh kalau emang bukan Fatihah kenapa baca amin? Karena di dalam Fatihah ada doa. Ada doa, maka kita baca amin. Tapi kalau ibu baca Fatihah nggak baca amin, sah nggak? Sah. Oh, sejak pemilu pakai amin, takut anis sama airnya. Beda. Masa baca amin jadi musuh? Kan terimalah. Belum tentu pasangan amin Muhaimin sama Anies. Itu mah orang-orang iseng aja. Saking antinya sampai baca amin nggak mau. Nggak mau urusannya lo gitu. Nggak mau milih nggak apa-apa. Amin beda. Ini amin ini bukan amin singkatan. Amin yang artinya istajib. Wallahu a'lam bishawab.